Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan di kesempatan siang hari ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di siang hari ini pada tanggal 1 Maret 2022. Wah, ini sudah bulan Maret teman-teman ya. Jadi kita berharap semoga untuk progres dari pengerjaan sirkuit Mandalika bisa tertuntaskan sebelum ajang balapan race berlangsung. Ya, selain dari bagian dalam sedang dilakukan pengikisan tersebut ya, pembangunan di beberapa fasilitas area luar sirkuit Mandalika juga sedang dikerjakan jelang MotoGP nanti. Ya, penataan area depan sirkuit Mandalika ini meliputi beberapa area penting yang nantinya akan jadi perhatian ya. Pertama, ketika para penonton ataupun kru MotoGP datang, misalnya pengaspalan jalan, pembangunan trotoar, penanaman tanaman hias, pembangunan tembok pembatas dan drainase jalan ya. Pengerjaan dilakukan pada area depan sirkuit juga tak kalah sibuk dengan area yang berada dalam lintasan sirkuit Mandalika. Ya, sejauh yang kita pantau untuk pengerjaan di depan sirkuit Mandalika untuk trotoar maupun jalur provinsi yang saat ini persiapan untuk lanjutan pengaspalan, yang di depan sana tadi kita lihat ya, untuk lapisan prime coat sudah dilakukan penyemprotan. Dan di sini untuk alat-alat pengaspalan sudah standby semuanya. Saat ini pengikisan ataupun pengerukan masih berlangsung di lintasan atau track lane. Kita akan sama-sama perhatikan juga nanti untuk hasil maupun progres pengerjaan di siang hari ini. Setelah selesai dilakukan untuk pengikisan tersebut, maka akan berlanjut pengaspalan akan dilakukan di lintasan sirkuit Mandalika. Kita berharap semuanya bisa berjalan on schedule atau sesuai jadwal. Semoga di tanggal 10 Maret 2022 ini semuanya sudah bisa dikatakan rampung untuk pengerjaan terutama di bagian track lane tersebut. Ya, di siang hari ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari capaian terkini atau progres pengerjaan yang sedang dilakukan percepatan baik di bagian depan sirkuit ini untuk jalur provinsi maupun di area tribun, track lane maupun Bukit 360 ya. Pengerjaan terus dikerjakan siang malam untuk menuntaskan dari aktivitas para pekerja untuk penyelesaiannya. Ya, di sini kita akan melihat kondisi di bagian track lane di zona lintasan. Bagaimanakah situasinya di siang hari ini? Kemarin kita sudah pantau di sore hari ya untuk melihat dari progres sore menjelang lembur tersebut. Dan di sini kita sudah berada di tikungan ke-16 menuju ke-17, di mana pengerukan atau pengikisan tersebut masih terus berlangsung di bagian tikungan 17 menuju tikungan pertama ini. Nah, seperti yang kita perhatikan bersama-sama di bagian pinggir kiri maupun untuk bagian pinggir kanannya sudah selesai dilakukan untuk pengerukan dari kemarin ya. Jadi ini hari kedua untuk melanjutkan dari pengerjaan. Bisa kita lihat dari capaiannya cukup cepat untuk alat cold milling ini melakukan pengikisan di permukaan stone matic aspal dengan ketebalan 4 cm ini. Ya, terlihat di sini ya, para pekerja terus melakukan dengan teliti sekali untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Jadi kenapa tidak digunakan dua alat cold milling teman-teman ya? Karena memang harus benar-benar teliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau dua nanti ditakutkan ada sedikit miss ya dari elevasi maupun dari ketebalan untuk pengikisan tersebut. Ya, jadi benar-benar harus diperhitungkan untuk melakukan pengikisan ini dulu. Maka dari itu digunakan satu alat cold milling untuk dicek secara bersama-sama untuk hasil yang akan didapatkan nantinya terbaik tentu.
Dan di sini kita berada di tikungan ke-17 menuju ke trek lurus. Untuk melihat hasilnya bisa diperhatikan di bagian pinggir curve maupun di bagian sebelah kirinya. Untuk hasilnya sudah cukup banyak ini. Bisa kita lihat di bagian kirinya sudah beberapa garis dilakukan untuk pengikisan. Tinggal di bagian tengah saja ini akan dilanjutkan 2 kali jalan nanti untuk cold milling tersebut. Maka akan terselesaikan untuk pengikisan di bagian track line ini. Mudah-mudahan saja nanti sore sudah kita lihat untuk hasilnya secara menyeluruh di bagian tikungan 17 menuju tikungan pertama ini. Untuk pengikisan tersebut sudah selesai dilakukan dan tinggal untuk perapian saja dan siap untuk diaspal seperti itu. Karena memang pengaspalan tidak membutuhkan waktu yang lama teman-teman, seperti video kita sebelumnya bisa disaksikan dalam 1 hari saja atau 2 hari pengaspalan sudah selesai dikerjakan. Ya, untuk pengikisan memang membutuhkan waktu yang cukup banyak kalau kita perhatikan di sini ya. Di mana hari kedua ini bisa kita lihat bersama-sama. Untuk pengerjaannya sejauh ini bisa kita pantau. Ya, ini dia hasilnya ya. Jadi nanti sore mudah-mudahan saja semuanya sudah bisa dikatakan selesai ya untuk bagian track line sampai menuju tikungan pertama atau batas yang ada di sini. Ya, ini batas dari pengikisan yang dilakukan menuju tikungan pertama. Nantinya akan dilanjutkan, tapi saat ini batasnya harus benar-benar pas ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, di sini kita tarik ke belakang untuk melihat dari kondisi tikungan pertama, di mana tikungan pertama juga akan dilakukan pengikisan ya. Kita doakan semoga semuanya berjalan lancar dan cuaca juga cukup mendukung kalau kita perhatikan bersama-sama, cukup cerah pada siang hari ini. Dan di sini kita akan beralih untuk melihat kondisi di area tribun VIP Village atau deluxe class yang berada di bagian sisi kiri dari trek lurus menuju tikungan pertama. Untuk pengerjaan penempatan kursi-kursi penonton atau kerangka beton di sini sudah mulai dilakukan perakitan juga. Tinggal akan dilanjutkan seperti di bagian sisi sebelah belakang sana ya, sudah dilakukan untuk pemasangan alasnya. Tinggal untuk penempatan di bagian kursi-kursi nanti. Ya, untuk deluxe class atau VIP Village yang berada di sini, pengerjaan terus dilakukan juga ya. Tidak hanya di satu titik atau di bagian track line saja, pengerjaan di bagian luar juga kita saksikan tadi. Terus dipercepat untuk menyelesaikan dari aktivitas yang ada. Nah, ini untuk atap kenopinya juga sudah mulai dilakukan perakitan kerangka-kerangka. Nantinya akan dipasang atap supaya tidak panas ya, untuk kita menonton bersama-sama di bagian tribun VIP Village ini. Ya, di sini kita beralih ke bagian sebelah kanan untuk melihat di Premium Grandstand yang berada di bagian trek lurus menuju tikungan pertama, yaitu zona B, di mana untuk pemasangan atau penempatan kursi sudah terlihat cukup panjang ini. Tinggal beberapa bagian untuk rangkanya akan dirakit di bagian belakang tersebut ya, supaya terlihat lebih rapi nanti. Ya, di bagian tunnel pertama nantinya para penonton yang akan duduk di bagian zona B atau zona A yang ada di sini maupun di bagian dalam akan melewati tunnel ini. Ya, untuk tunnel pertama terus dipercantik ya, di bagian dalamnya sana lagi dilakukan untuk pengecatan supaya terlihat lebih indah ya. Untuk kreasi anak bangsa terus melakukan pengecatan di bagian tunnel pertama yang ada di sini. Ya, ini merupakan pintu masuk utama nanti untuk para penonton yang akan duduk di bagian Premium Grandstand maupun Standar Grandstand yang berada di bagian zona A, zona B, zona C, zona D, E, F, G, H ya, sampai ke bagian sebelah kanan yang ada di sana. Ya, untuk capaian sejauh ini yang bisa kita perhatikan bersama-sama, pengerjaan terus berlangsung maupun penataan di area rumput-rumput yang berada di pinggir tunnel maupun untuk pinggir jalur logistik di belakang itu terus dilakukan penataan.
Ya, begitu juga untuk pembuatan di panel-panel modular di sini yang akan disiapkan untuk para kru, official, spare part dan lain-lain. Di sana masih terus dilakukan untuk persiapan lanjutan pemasangan bagian atapnya. Ya, supaya tidak terlalu panas ya, tapi jangan khawatir karena di sini dilengkapi dengan air conditioning yang akan mendinginkan kita ya apabila berada di bagian dalam ruangan tersebut. Ya, terlihat jelas dari pantauan udara kita untuk pemasangan atap-atap di bagian modi atau modular light yang kemarin kita lihat ya bersama-sama di bagian medical center. Di sana tidak dilakukan pemasangan atap seperti ini. Maka setelah dilakukan pemasangan atap terlihat lebih bagus tentunya untuk panel-panel modular yang ada di belakang pedok tersebut. Ya, ini merupakan area gardu PLN di mana penataan akan terus dikerjakan ya secara bertahap, teman-teman. Jangan khawatir ya, pengerjaan di keseluruhan area atau sektor yang ada di sirkuit Mandalika akan terus akan terus dipercantik untuk kesiapan kita mengadakan ajang balapan MotoGP maupun untuk kelanjutan ke depannya. Ya, di sini kita kembali lagi di tikungan 17 menuju ke trek lurus untuk melihat di bagian sebelah kanan yaitu Premium Grandstand zona A untuk melihat dari kondisi capaiannya untuk pemasangan kerangka maupun tempat duduknya terus dikerjakan juga di situ. Ya, seperti yang kita lihat untuk pemasangan alas salah satu tempat duduknya sudah mulai terlihat ini dipasang secara menyeluruh ya. Tinggal untuk penempatan di bagian kursi-kursi warna-warni tersebut maka akan terlihat siap untuk bagian Premium Grandstand yang berada di bagian sebelah kanan pedok ini. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di kanopi pedok terus ditata ya, di mana sudah terpasang dengan sempurna untuk kanopi pedok yang ada di sana. Ya, kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di bagian belakang tribun premium yang ada di sini, di mana nanti di bagian tengah ini akan ada festival maupun persiapan lanjutan untuk general admission di bagian tengah sana akan ditata ya untuk para penonton yang akan berdatangan ke sirkuit Mandalika. Dari sini kita kembali ke track lane lagi untuk melihat di bagian tikungan pertama, tikungan kedua dan seterusnya. Apakah di sana sudah dikerjakan di area tribun zona C, zona D maupun zona F ya. Kita akan sama-sama pantau buat kalian semua. Oke, di sini kita lanjut kembali dari tikungan pertama. Terlihat ya memang ya warna aspal yang berada di bagian sebelah kanannya atau dari tikungan dari trek lurus menuju tikungan pertama masih menghitam. Nantinya tidak akan terlihat kembali karena memang akan dilakukan untuk resurfacing atau pengikisan tersebut untuk dilakukan pengaspalan ulang. Ya, kita akan lanjut untuk melihat di bagian zona C yang berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Untuk melihat aktivitasnya masih belum dilakukan untuk pemasangan area atau material-material tribun yang sudah didatangkan di sini. Kita bisa perhatikan bersama-sama dari kemarin ya, masih kita lihat untuk box-box maupun material-material yang ditutupi di sini, dan nantinya kita terus akan melihat bersama-sama untuk progres dari persiapan maupun untuk pengerjaan perakitan material tribun standar grandstand yang berada di zona C ini. Dan di sini kita akan melihat di tikungan kedua, 3 dan seterusnya juga pengerjaan akan dilakukan pengikisan juga. Kalau kita perhatikan bersama-sama, jadi untuk pengikisan insya Allah dalam kurun waktu 5 hari ke depan semuanya sudah bisa dikatakan selesai ya, insya Allah, mudah-mudahan saja ya. Untuk 3 atau 4 hari ya mungkin kita butuh waktu untuk menyelesaikan di bagian pengikisan tersebut, mudah-mudahan saja. Jadi untuk 2 harinya untuk melakukan pengaspalan. Jadi untuk sebelum tanggal 10 sudah ready tentunya untuk dicek evaluasi lebih lanjut di bagian hasil dari pengaspalan tersebut.
Dan di sini kita berada di zona D yang berada di tikungan ke-4 menuju ke-5 untuk material-material ataupun persiapan perakitan sudah mulai terlihat itu. Nah, cukup cepat ya. Jadi para pekerja hanya melakukan perakitan saja, tapi memang membutuhkan keahlian tertentu ya untuk mengetahui dari material-material yang akan dilakukan peletakan di bagian bawah, tengah, atas, samping, kiri, dan kanan tersebut. Tapi kita percaya bahwa mereka sudah berpengalaman, sudah ahlinya untuk melakukan perakitan di bagian standar grandstand yang berada di sini. Begitu juga di bagian depan sana untuk perakitan sudah mulai dilakukan juga. Ya, jadi cukup cepat kalau kita lihat bersama-sama. Kemarin sore di pantauan kita masih belum dilakukan pemasangan dan sekarang sudah beberapa section di sini sudah mulai terlihat untuk pemasangan di bagian alasnya. Cepat ya, mantap. Kita optimis dan selalu yakin bahwa Indonesia pasti bisa menyelesaikan di pengerjaan air tribun terutama maupun di bagian track land sirkuit Mandalika. Ya, seperti yang kita lihat juga di bagian zona F sudah selesai dilakukan pengecoran, tinggal untuk penataan saja dan siap untuk dilakukan pemasangan material tribun tersebut. Ya, di sini terasa kencang sekali angin ya, karena memang waktu kita ambil video ini anginnya cukup kencang di sirkuit Mandalika, tapi kita terus terbang. Untuk kalian semua kencang sekali guys. Mudah-mudahan saja drone kita aman ya. Dengan ketinggian 40 meter ini kita terbang untuk menjangkau dari sinyal yang bagus untuk melihat dari kondisi yang ada. Ya, kita berada di Bukit 360 ya, benar sekali. Jadi angin kencang sekali, tergoyang drone kita, tapi tidak masalah, kita terus jos. Ya, di bagian sisi timur untuk observation deck yang berada di Bukit 360 sudah terlihat untuk persiapan bagian dasarnya untuk lanjutan, yaitu pembuatan atap ya, atau pengecoran yang akan dilakukan di bagian lantai keduanya. Ya, jadi setelah ini nanti akan dilanjutkan untuk persiapan lanjutan baik di bagian timur, bagian sisi barat maupun di bagian depan sana. Untuk lanjutan pengerjaan akan terus kita pantau buat kalian semua. Oke, di sini kita lanjut lagi untuk melihat kondisi di siang hari ini di tikungan ke-12 menuju ke-13 untuk pengecoran yang sudah dilakukan di area standar grandstand yang ada di zona I ini atau zona G maksud kita, sudah bisa kita katakan rampung ini untuk pengerjaan. Tinggal lanjutan saja, yaitu menunggu untuk material-material yang akan segera didatangkan di sini. Ya, jadi untuk jalurnya masih dibuat ya, maka dari itu untuk materialnya belum bisa dibawa ke situ. Nantinya saat ini lagi pengecoran, mudah-mudahan saja besok atau lusa sudah kering untuk bagian jalurnya dan siap untuk dibawa material menuju ke area tribun yang ada di sana. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-13 untuk melihat material-material tribun yang akan dipasang di zona H bagian sebelah dalam. Tikungan ke-13 menuju ke-14 ini sudah didatangkan. Luar biasa ya, tinggal dilanjutkan untuk perakitan saja maupun untuk pengerjaan lanjutan di bagian zona I yang berada di luar sana juga sudah mulai terlihat dari pemasangan hasil pengerjaan yang sudah dilakukan.
Ya, jadi kita sudah upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari kondisi terkini di siang hari ini. Seperti inilah kondisinya ya. Pengerjaan terus berlangsung di bagian track line. Untuk pengikisan tersebut kita doakan semuanya lancar. Maupun di area tribun. Sudah terlihat untuk beberapa bagian di area standar grandstand sudah mulai terlihat material-material untuk persiapan perakitan tribun. Ya, di bagian zona I di sana untuk beberapa section sudah bisa dikatakan luar biasa sekali ya. Capaiannya cepat sekali untuk perakitan di area tribunnya. Kita berharap semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana sehingga kita bisa mengadakan ajang balapan MotoGP di 18 Maret sampai 20 Maret 2022 ini. Untuk itu, apabila di narasi dan visualnya kurang pas, nanti sore kita lebih detail ya, karena ini angin di siang hari ini memang kencang sekali. Hampir drone kita terbang ya, terbawa angin seperti itu. Untuk itu, apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, sampai di sini saja. Saya ucapkan matur tampiasi. Saya jaga kesehatan. Kita akan terus pantau untuk kalian semua. Sampai di sini saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.